Bismillah. Nam ya Ustaz. Baik, nah, assalamualaikum. Nam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillah, Ustaz kita Ustaz Mas'ud telah hadir pada malam hari ini. Langsung saja Ustaz, kita kemarin telah membahas halaman 25 Ustaz, yang fi'il apa kemarin ya? Ustaz, cek lagi Ustaz. Oh, yang mabni lil majhul Sat ya. Halaman 27 Sat. Naam ya Rizki. Ya, nam Sat, tafadhal Sat. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, ini jilid berapa? Jilid 3 ya? Ya, Sat. Baik. Kemarin udah bahas kaidah nahwu Sat ya? Berapa kemarin tuh? 31 Sat. 31. Coba. Ya, coba Sat. Ah, Kaidah nahwu. Iya. Baik, pada baiknya saya uraikan secara singkat ya, lebih mudah, lebih praktis. Ya, nanti insya Allah coba nanti kita lihat yang ada di sini. Baik, ada baik saya tulis dulu. Baik, kelihatan ini? Ya Rizky? Ya Rizky? ada word Sat, tapi belum ditulis Sat. Baik, belum. Ya, memang belum. Nam, Sat. Baik, itu Pak. Al-fi'lul madhi al-mabni lil majhul. Baik, itu pembahasannya ya. Baik, kemudian al-fi'lul mudhari baik, yaitu membuat kalimat pasif ya dalam bahasa kaidah kita ya. Bagaimana cara membuat kalimat pasif? Yaitu berawalan dengan di, ya. Ditolong, dimakan, dipukul, ya. Apalagi? Diminum. Nah, itu dikatakan kalimat pasif dalam kaidah bahasa kita. Nah, dalam ilmu nahwu namanya al-majhul, al-mabni lil majhul. Al-majhul. Al-bina lil majhul. Nah, karena ini kata kerja ya, kata kerja pasif, dan maka yang bisa dijadikan fi'il yang bermakna pasif yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il amar tidak bisa. Jadi fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kata kerja lampau dan kata kerja sedang terjadi. Ya Rizky? Sampai itu ya Rizky? Dengar? Nam, sampai itu Sat. Baik. Nam, Sat. Wakil yang lainnya. Apa dibuka aja mic ya Sat? Hah? Apa dibuka aja? Buka apanya? Mic ya. Kemarin soalnya nahwu dibuka Sat. Oh iya, sabar dulu. Oh iya. Ya, ini contoh. Contohnya
Ya, nahu atau misal ya. Misal, contoh nasara. Arti nasara menolong. Menolong. Nah, bagaimana cara bikin majhulnya? Dhamma awaluhu. Lihat kaidah ya, lihat aja kaidah. Nah, di buku masing-masing lihat kita masing-masing. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Mana dhammanya? Ini nun, nu sebelah akhir sad, nusira. Tentu akhir ini tetap sama ya, enggak. Jadi nasara itu menolong. Nasara ini adalah fi'il ma'lum. Al-fi'il ma'lum. Kalau nusira itu fi'il majhul. Jadi nasara jadi nusir. Kalau nasara menolong, nusira ditolong. Ditolong. Nasara menolong, nusira ditolong. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Ya. Contoh kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Ya. Nasarallahu Allahu Akbar. Berubah. Nasarallahul Nasallahur Rasulah. Baik. Ya Rizki? Ada ya? Nasarallahu Rasulah. Ini apa kalimat pas aktif ya? Kalimat aktif. Kalimat aktif. Bagaimana menjadi majhulnya? Nah, ini fiilnya diubah dulu. Fiil diubah menjadi apa? Dhamma awal kusura ma qabla akhir. Nusira. Baik. Kemudian selanjutnya fa'ilnya tidak dinampakkan. Ya, makanya dikatakan majhul. Dikatakan majhul. Arti majhul ya, tidak diketahui ya. Tidak diketahui atau diketahui akan tapi tidak dinampakkan. Akan tidak disebutkan dalam kalimat. Umpamanya Ahmad dipukul, ya kan? Ahmad dipukul. Yang bicara mungkin dia tahu siapa pemukulnya. Bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia tahu. Paham ini? Nah, itu kata majhul. Yang jelas pelakunya enggak disebutkan dalam kalimat. Pelakunya tidak disebutkan dalam kalimat. Jadi nasarallah, kemudian yang objek maf'ul ini yang ditolong, ya siapa menolong? Allah. Siapa yang ditolong? Rasul. Nah, Rasul itulah menjadi apa? Menempati tempat fa'il. Nah, ini kan setelah fi'il kan fa'il tadi. Allah di sini kan. Nah, itu ditempati oleh objek. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sama seperti hukum fa'il. Kalau fa'il marfu', maka pengganti juga marfu'. Ini namanya apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Berarti kan ini apa? Segaris bawahi apa? Itu namanya naibul fa'il. Arti naibul fa'il pengganti fa'il. Jadi nasarallahu rasul, Allah menolong rasul, nusirar rasulu, rasul ditolong atau ditolong rasul. Jadi rasul ditolong. Baik, kita ambil contoh lagi. Contoh lagi. Tasallama. Tasallam. Ya. Tasallamtu ar-risalata. Apa artinya? Ya Rizki? Ya Rizki? Samita? Nam Ustaz, sami itu Ustaz. Baik. Tasallamtu risalah. Di sini ada fiil tasallama. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Dhamir, tu. Iya kan? Halo? Nam Ustaz. Iya.
Ya Rizky, kayaknya suara siapa tadi ini? Enggak jelas ya. Iya, Ustaz, Amsat. Ya. Nah, tasallamtu risalah ini kalimat maklum ya. Yaitu apa? Kalimat maklum, yaitu kalimat aktif dalam bahasa kaidah kita. Kalimat aktif. Jadi tasallamtu risalah, tasallama ini kata kerja madhi. Dari mana tandanya? Setelahnya ada tu. Kalau mudhari tentu tidak ada tu. Tasallamtu risalata, tu fa'il, ar-risalata objek. Apa artinya? Saya telah menerima surat. Saya telah menerima surat. Nah, sekarang kita bikin kalimat pasif. Surat telah diterima, kan gitu. Surat telah diterima. Siapa penerimanya? Tidak disebutkan dalam kalimat pasif. Dalam kaidah Arabiah, bukan kaidah Indonesia. Kalau kaidah Indonesia mungkin disebut. Terkadang disebut, ya kan, yang menerimanya, pelakunya. Surat telah diterima oleh Ahmad, kan gitu kan? Kan gitu. Disebutkan pelakunya. Kalimat itu diawali di. Kan itu kalimat pasif itu. Nah, ini mungkin membedakan antara kaidah Indonesia dan kaidah Arab. Kalau kaidah Arab itu fa'il nggak disebut, maka dikatakan fa'il majhul. Majhul. Bisa jadi arti majhul apa? Tidak tahu pelakunya, atau tahu akan tapi ditutupin pelakunya. Ya. Tutupin, mungkin kenapa? Ya, faktornya apa? Tidak mengungkapkan aib seseorang, kan gitu kan? Ditutupin aibnya. Aina. Afwan ya, ini cucu nih. Ya saat. Ba'din. Baik. Tasallamtu risalata. Jadi mungkin ini perbedaan ya, perbedaan sedikit ya, akan tapi perbedaan cukup mencolok perbedaannya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu dikata majhul, itu pelakunya tidak disebutkan, maka dikatakan majhul. Ya. Sedangkan dalam kaidah Indonesia terkadang disebutkan pelakunya, padahal kalimat pasif. Ya. Sebentar. Ibu dah. Ya. Jadi tasallamtu risalah seperti nasarallahu rasulah, Allah menolong Rasul. Nusirar rasulu, Rasul ditolong. Nah, dalam risalah terkadang disebutkan pelakunya menolong siapa? Nah, Rasul ditolong oleh Allah. Ya, biasa pakai kata oleh ya. Demikian tasallamtu risalah, saya telah menerima surat, surat telah diterima. Kan gitu. Nah, dalam kaidah Indonesia terkadang disebut pelakunya, surat telah diterima oleh Rizki. Paham tadi Rizki? Halo ya Rizki. Paham, Ustaz. Ya, jadi ini perbedaan ya antara dalam kalimat pasif antara kaidah Indonesia dan kaidah Arab. Yang jelas kalau kaidah Arab pelakunya nggak disebutkan. Ya, kalau disebutkan pelakunya itu bukan majhul. Itu bukan majhul. Nah, sekarang bagaimana menjadikan kalimat ini majhul? Surat telah diterima. Sekarang fiilnya diubah dulu. Tasallama. Bagaimana kaedahnya? Buka kembali. Tolong baca salah seorang ya. Salah seorang peserta, ya Rizki tolong baca kaedah fiil yang diawali oleh ta zaidah. Silakan Rizki. Namsat. Tafadhol ya Ukhti Zainab. Coba baca kaedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo rekam Ustaz. Ana mutaakhirah. Ini halamannya. Coba cari aja. Karena Ustaz nggak dibuka kita. Enggak. Soalnya putus-putus Ustaz, afwan. Lain yang tidak putus suaranya. Mungkin yang lain dulu saat ini di anak putus-putus. Iya betul. Putus. Bila mungkin ada yang bisa, mungkin ini Nadia ya, fadhal ya. Nah, coba baca kaedah yang fi'il madhi
diawali oleh ta zaidah. Bagaimana cara membuat fi'il majhul atau kalimat pasif? Fi'il madi. Na'am Ustaz. Bismillah. Cara membentuk fi'il majhul. A. Fi'il madi. A. Diharokatkan, domahkan huruf awalnya dan dikasrohkan sebelum huruf akhirnya. Nah, ini Contoh. tadi sebentar. Nasara jadi apa? Nusira. Na'am. Ya, terus ya, contohnya apa? Mana'a, muni'a. Ya. Apa arti mana'a? Melarang, Larang. Kalau muni'a? dilarang. Dilarang. Baik, terus. B. Jika huruf awalnya huruf ta tambahan, maka diharokatkan domah, maka diharokat domahkan huruf pertama dan kedua. Nah, ini Serta sebentar. Tasallama jadi apa? tusul 5. Kemudian sinnya dhamma. Tusul. Kemudian kasrah akhir. Mana sebelum akhir? Lam. Lam. Karena mim itu huruf akhir ya. Kalau ta itu bukan bagian fiil. Tusul li. Nah, kemudian ini sudah jadi ya, majhul, diterima. Nah, kemudian pelaku ini saya itu dibuang, tidak disebutkan. Tusul 5. Nah, kemudian selanjutnya yang menempati tempat fa'il yaitu kata tu tadi adalah objeknya. Ini objek dari risalata. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sama seperti hukum fa'il. Bagaimana hukum fa'il? Marfu. Nah, kemudian kita tahu kalau fa'ilnya mu'annas, bagaimana fi'ilnya? Bagaimana fi'il kalau fa'ilnya mu'annas? Fi'ilnya harus dikasih tanda tak, menunjukkan bahwa pelakunya mu'annas. Kan itu ja'at Fatimatu. Kan gitu kan? Demikian juga fi'il majhul. Nah, fi'il majhul kalau naik fa'ilnya mu'annas karena dia pengganti apa? Fa'il, maka dikasih ta ta'nis juga. Tusul limat. Kalau dibaca langsung tusul limatir. Nah, dikasrahkan bacaan tak supaya bisa dibaca. Tusul limatir risalatu. Apa artinya? Surat telah diterima. Siapa yang menerima? Dibuang pelakunya, itu saya. Paham ini? Insyaallah, Ustaz. Iya. Itulah fi'il madhi. Nah, itu fi'il madhi ya. Jadi kalau fi'il madhi, dhamma awalnya dan kasar sebelah akhir. Kalau diawali oleh ta zaidah, dhammah awal dan sani. Tasallama tusul 5. Baik. Kalau fi'ilnya, contoh, ba'a, at-tajiru, ad-darrajata. Apa artinya? At-tajiru darrajata, pedagang itu telah menjual sepeda, ya kan? Sekarang dibikin sepeda telah dijual. Kan gitu. Nah, kalau dia fiilnya di tengahnya adalah huruf illat, ba'a, khafa, qala, maka bagaimana caranya? Alifnya ditukar dengan ya. Ditukar apa? Dengan ya. Copy dulu. Ganti dulu ini. Tukar dengan ya. Nah, kemudian tunasibuha, ya sesuainya apa? Kasrah. Maka dikasrahkan huruf awalnya. Jadi bi'a. Kemudian pelakunya dibuang. Supaya jadi majhul. Nah, kalau pelaku juga nampak, juga itu bukan majhulnya mah dalam kaidah Arab. Kemudian objeknya ini dijadikan naibul fa'il, pengganti fa'il. Naib pengganti fa'il. Karena fa'ilnya telah dibuang, maka objeknya sebagai pengganti daripada fa'il. Bagaimana hukumnya? Sama seperti hukum fa'il. Kalau hukum fa'il marfu, dia pun marfu. Nah, kemudian kalau fa'ilnya mu'annas, tentunya fi'il mu'annas. Nah, di sini demikian juga kalau naib fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus dikasih tanda mu'annas. Kalau fi'il madhi, tanya di akhir, ta ta'nis. Kalau fi'il mudhari, tanya di awal. Jadi bagaimana? Bi'at.
ta ta'nis sakinah. Kalau dibaca bi'atir, itu cara bacanya. Bi'atir, ini ta ta'nis sebetulnya. Cuma cara bacanya dikasrahkan dia. Bi'atir darajatu. Sepeda telah dijual. Baik. Nanti di kaidah ada nanti ya. Terus sekarang fi'il mudhari ya. Sekarang fi'il apa? Fi'il mudhari. Ini kasih nomor 1. Ya. Biar dijelaskan dulu, biar paham, nanti lebih enak untuk membaca kitabnya. Baik. Nah, sekarang ya silakan yang apa untuk fiil mudhari'nya. Fiil mudhari' kaidah umum yaitu apa? Kita ambil contoh dulu ya, Ukhti. Misal. Itu juga kita kasih misal. Ya. Kaidah umum nasara yansuru mudhari' kan, nasara yansuru kan itu fi'il mudhari'nya. Nah, bagaimana dia majhul? Kaidah umum dhamma awaluhu, didhammakan huruf awalnya, berarti apa? Ya jadi apa? Yu. Kemudian wa futiha ma qabla akhir, sebelum akhir difatahkan, kebalikan daripada fi'il madhi. Kalau fi'il madhi wa kusira, dikasrahkan. Kalau fi'il mudhari wa futiha, jadi yunsaru. Kalau yansuru itu menolong, sedang menolong. Kalau yunsaru sedang ditolong. Nah, waktunya sedang berlangsung. Yansuru, jadi yunsaru. Kita ambil contoh. Iya. Baik. Apa contohnya? Contohnya yaktubu ya. Kita ambil yaktubu. Iya, sama aja kalimat yaktubu. Yaktubu at-tilmidu. Yaktubu at-tilmidu al-wajibah. Al-wajib. Ya, apa artinya? Yaktubu tilmidul wajibah. Apa artinya? Murid itu sedang menulis PR. PR atau tugas ya, betul. Nah, sekarang kita bikin majhul. Siswa laki-laki itu sedang. Kenapa? Baik, sekarang kita majhul. Bagaimana majhul tadi? Dhamma awaluhu yu. Yuk, kemudian wa futiha qabla akhir, sebelum akhir huruf ta. Jadi yuktabu. Kemudian fa'ilnya dibuang. Itu kaidahnya kalau disebutkan bukan majhul. Ya. Kemudian yang menempati tempat fa'il yaitu pada kata tilmiz adalah objeknya. Wajibah. Nah, inilah sebagai naib fa'il. Bagaimana hukumnya? Sama status hukumnya marfa'il. Itu Pak? Marfu. Marfu. Berarti yuktabul wajibu. Apa artinya? PR sedang ditulis. Tugas sedang ditulis. Baik. Kita ambil contoh lagi. Hah? Gitu. Sudah ini. Yusa'idu Allah. Mana nih? Baik, yusa'idu
Yusa'idur rajulu al-faqirata. Yusa'idur rajulul faqirata. Apa artinya? Apa artinya? Laki-laki itu membantu. Laki-laki. Iya, membantu siapa? Orang yang fakir. Membantu wanita yang fakir. Al-faqirata. Wanita yang fakir. Nah, sekarang wanita yang fakir dibantu atau sedang dibantu. Iya, bagaimana cara membuatnya? Sekarang fiilnya diubah dulu. Dhammah awal. Nah, kebetulan ini dhammah sudah di dhammah, ya nggak perlu diubah lagi. Karena mudhari'nya memang dhammah. Sa'ada yusa'idu, fa'ada yufa'ilu. Kemudian tinggal mengubah semua akhir. Semua akhirnya apa? Kasrah. Jadi fathah. Yusa'adu, kan gitu. Kemudian fa'ilnya dibuang, nggak disebutkan dalam kalimat karena dia majhul. Terus yang menempati fa'il apa? Maf'ul objeknya, ini dia. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum fa'il marfu, maka dia pun marfu. Terus naib fa'ilnya muannas, ya kan? Tentu hukumnya sama seperti fa'il. Kalau fa'ilnya muannas, fi'il pun harus ada ta yang menunjukkan dia pelakunya muannas. Kalau fi'il madhi tanya di akhir, kalau fi'il mudhari tanya di awal. Kalau itu bagaimana? Bukan yusa'adu tapi tusa'adu. Diganti dengan ta. Tusa'adul faqiratu. Nah, paham ini? Tentu insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita ambil contoh yang ke ini. Kalau ini isim ya, isim zahir. Kalau kita ambil contoh yang dhamir. Nah, yang dhamir. Kita ambil contoh. Iya. Sa'ada itu juga. Sa'ad. Taib. Sa'ada. Taib. Sa'adtuka. Sa'adtuka. Apa artinya? Ayo silakan terjemahkan. Saya telah membantumu. Saya telah membantumu. Saya telah membantumu. Sekarang bagaimana kamu telah dibantu? Kan gitu kan? Kamu telah dibantu. Bukan saya telah dibantu. Kamu telah dibantu. Sa'atuka. Saya telah membantumu. Nah, sekarang diubah fi'il dulu. Ya, kita tulis ini juga, copy semuanya. Fi'il diubah. Bagaimana fi'ilnya? Ini fi'il apa? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Madhi. Madhi. Didhammahkan awalnya. Su. Taib. Dhammah sesuainya apa? Wow. Wow. Berarti apa? Alifnya tuqlabu alif waw. Ditukar alif dengan waw. Nggak bisa setelah dhammah itu alif. Jadi su. Taib. Su'id. Nah, huruf sebelum akhir apa? Kasrah. Huruf sebelum akhir, huruf apa? Sebelum akhir. Ain. Ain ya. Kalau ini fa'il, tuni fa'il, ini objek ya. Iya, ini fi'ilnya. Ini fi'ilnya. Berarti ini kasrahkan sebelum akhir. Baik. Kita sambung kembali. Baik. Nah, mana fa'il tadi? Tuh. Tuh, dibuang fa'il, ya kan? Terus, mana objeknya? Ka. Baik, ka ini maf'ul bi. Nah, sekarang dia menjadi apa? Jadi apa? Naibul fa'il. Bagaimana hukum naib fa'il? Marfu atau mansub? Marfu. 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 Kaf ini dhammir rafa atau bin nasab? Nasab. Nasab.
Nasab. Sekarang tukar jadi dhamir rafa. Apa dhamir rafa? Nasab. Ta. Ta. Iya kan? Yang bersama dengan fi'il madhi Ta. ta. Nah, tukar apa? Ta. Su'idda. Su'idda. Itu dia. Su'idda. Apa artinya? Kamu telah dibantu. Nah, sekarang kamu telah membantu saya. Bagaimana bahasa Arabnya? Kamu telah membantu saya. Sa'adtani. Baik, ahsanti, sa'adtani. Nun ini nun wiqayah ya. Karena objeknya ya mutakallim harus nun masuk. Namanya nun wiqayah. Nggak bisa sa'attai atau sa'ati. Mesti sa'adtani. Nun wiqayah masuk agar huruf sebelum ya itu tidak jadi kasrah aja. Kalau tidak ada ya jadi saati. Baik, sa'atani. Nah, sekarang kita ubah nih. Berarti apa? Saya telah dibantu. Kamunya dibuang. Baik, ini tadi apa? Diubah ya. Dhamma awaluhu. Nih ada alif, tukar alif dengan waw. Ya. Tunasibuha. Kemudian dikasrahkan sebagai akhir ain so. Perhatikan fa'ilnya mana? Tak. Ya kan? Dibuang fa'ilnya. Kemudian mana maf'ul B-nya? Ni. Iya kan? Ya, ini maf'ul B. Ya. Ya itu dhamir nasab atau dhamir maf'ul? Nasab. Dhamir nasab. Sekarang dhamir rafa'nya apa kalau untuk saya? Tu. Tu. Maka tukar dengan tu. Butuh nun nggak lagi? Tidak. Nggak butuh lagi karena Tidak. bukan ya. Ya, buang, kembali buang. Ganti dengan tu. Itulah su'idtu. Nah, paham ini? Kira-kira paham? Lah. Insyaallah paham. Insyaallah. Baik, itu fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk dhamir. Nah. Dari apa? Saya telah. Apa mudhari'nya? Saya telah membantu kamu. Usa'iduka. Allah. Iya. Saya membantu kamu. Apa bahasa Arabnya? Usaiduka. Baik, Usa'iduka. usaiduka. Alhamdulillah ini sudah banyak menguasai ya. Usaiduka. Perlu ditulis mungkin ada yang pemula ya, bisa jadi atau yang belum paham. Usaiduka. Ini kan fi'il mudhari. Baik. Mana fa'il daripada usaiduka? Mana fa'ilnya? Dhamir ana. Apa? Dhamir ana. Dhamir mustatir ya. Takdiruhu ana. Takdiru Ya. Kalau dia fi'il mudhari fa'ilnya ana, dia wajib mustatir. Wajib mustatir. Tidak bisa dinampakkan, nggak bisa digantikan. Maka dikatakan wajib nggak bisa digantikan dengan isim zahir. Baik, usaidu kakaknya maf'ul bih. Nah, sekarang ya. Bobo ya? Ini bobo ada. Baik. Sekarang fi'ilnya apa? Diubah. Bagaimana cara mengubah fi'ilnya? Fi'il mudhari bagaimana? Dhamma awaluhu, ya kan? Ya. Terus Kasrah qabla sebelah akhir apa? Fathah kan? Fathah qabla akhir. Usa'adu. Kemudian kafnya sebagai objek. Sebagai objek, ya kan? Nah, dia dijadikan apa? Sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, bagaimana naibul fa'ilnya kalau fi'il mudhari? Ta. Tu. Dirubah ke Anta, depan. Anta. Nah. Nah, antanya kalau biasa fi'il mudhari antanya mustatir atau zahir antanya?
Dohir, domir dohir. Mustatir kan? Kan mustatir ya. Iya, Kalau anta betul. kan mustatir. Iya. Musaid. Nah, makanya apa? Ini dijadikan kenapa naib fa'il tadi ana dibuang ananya. Diganti dengan anta. Jadi apa? Tusa'adu. Aduh. Apa tuh tusa'adu? Kamu Kamu sedang ditolong. Kalau itu dia. Mana naib fa'ilnya? Dan mustatir takdiru anta. Itu dhamirnya. Asalnya adalah maf'ul bi kaf. Nah, sekarang ini engkau sedang membantu saya. Bagaimana bahasa Arabnya? Apa? Tusaidu Tusaiduni. nih, iya kan? Tusaiduni. Betul. Tusaidu nih. Iduni. Iya, tusaiduni. Betul? Betul, Iya. Ustaz. Nah, ini memang harus fokus sedikit ya. Nah, sekarang ini dijadikan majhul dulu. Copy dulu apa adanya. Sekarang fiilnya diganti dulu. Bagaimana kaidah dhamma awalnya? Tu, ya kan? Tusa'adu. Kemudian mana tadi fa'il mana fa'il di sini? Tusa'idu. Dhamir mustatir takdiru anta, ya kan? Nah, sekarang maf'ulnya dijadikan naib fa'il. Mana maf'ulnya? Ya mutakallim. Kalau dijadikan fa'il kira-kira dhamir rafa'nya apa? Domir Berarti mustatir. dibuang. Ini diganti ya, diganti. Dhamir apa? Dhamir ana kan? Dhamir ana sah? Taib. Ananya mustatir atau zahir? Kalau fala bil mudhari. mustatir. Mustatir. Kalau gitu ini yang tadi anta, Mustatir. antanya dibuang. Ya kan? Dhamir anta dalam dibuang. Berarti tidak lagi pakai ta. Dibuang. Jadikan dhamir anta usa'adu. Itu dia. Yang ada dalam ini adalah dhamir ana sebagai apa? Naib fa'il. Yang tadinya objek. Sekarang jadi naib fa'il. Usa'adu. Saya sedang ditolong. Nah, itulah naib fa'il sebagai dhamir mewakili yang ini. Yang apa? Kita lihat di kitab. Kita lihat di kitab. Coba kita kembali ke sini dulu ya. Nanti baru ke kaidah. Ya. Perhatikan ini. Kataba Muhammadun ad-darsa. Fi'il du'ubah majhul jadi kutiba. Maf'ul. Ini afan fa'il Muhammad dibuang. Kemudian ad-darsanya dijadikan marfu. Jadi kutiba darsu. Jadi darsu naib fa'il. Dan rafa'nya dhammah. Kenapa? Karena isi mufrad. Selanjutnya kataba Muhammad ar-risalah. Muhammad telah menulis surat. Sekarang surat telah ditulis. Diubah kataba menjadi kutiba. Ar-risalah Muhammad fa'ilnya dibuang. Tidak disebutkan dalam kalimat lagi majhul. Maka objeknya ar-risalah menempati tempat fa'il yaitu marfu. Nah, maka marfu. Kutiba kemudian karena naifalnya muannas maka fiilnya harus kasih tanda ta ta'nis menunjukkan naifalnya muannas seperti fa'il juga. Jadi kutibatir risalatu. Ar-risalatu naibul fa'il tanda rafa'nya dhammah karena dia apa? Mufrad isi mufrad. Baik, sekarang fi'il mudhari. Yaktubu Ahmadul wajibah. Yaktubu Ahmadul wajibah. Sekarang diubah fiilnya yaktubu jadi yuktabu. Ahmadnya fa'ilnya dibuang. Enggak disebutkan. Kemudian wajibnya dijadi sebagai apa? Naibul fa'il. Hukumnya sama seperti hukum fa'il marfu. Jadi apa? Yuktabul wajibu. Wajibnya naib fa'il, tanda rafa'nya dhammah kena isi mufrad. Kemudian yaktubu Ahmadul qissata. Ahmad sedang menulis cerita, kisah. Fiilnya diubah. Yaktubu jadi yuktabu. Ahmadnya dibuang. Fa'ilnya. Kemudian al-qissahnya menjadi naib fa'il. Jadi al-qissatu. Al-qissatu ini adalah mu'annas. Maka fiilnya dikasih tanda yang menunjukkan bahwa itu mu'annas. Yaitu pakai ta di awal kena fi'il mudhari. Jadi yaktubu jadi
jadi apa? Itu. Ya tadi jadi Tuktabu. tuktabul qisas. Tuktabu. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Karena naib fa'il kan macam ada yang mufrad, ada musanna, ada jamak. Hafizatil bintu juz'ain. Anak perempuan itu telah hafal 2 juz. Sekarang dibikin kalimat apa? 2 juz telah dihafal, kan gitu. Telah dihafal 2 juz. Ubah hafizah jadi majhul. Hafizah jadi hufizah. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Dikasar ma akhir. Enggak, kebetulan fa ini memang sudah kasrah, enggak perlu diubah lagi. Hufizah. Kemudian pintunya dibuang fa'ilnya. Kemudian maf'ul bihnya dijadikan naib fa'il. Juz'aini ini maf'ul bih. Menjadi juz'ani. Kenapa berubah Ustaz? Ya jadi alif. Karena naib fa'il hukumnya marfu. Sama seperti fa'il. Kalau ya ini mansub. Kalau yang marfu'nya pakai alif. Jadi hufidha al-juz'ani. Kemana tanya? Tanya dibuang. Kenapa? Karena naib fa'ilnya mudzakkar, bukan muannas. Kalau di sini fa'ilnya muannas, maka kasih ta ta'nis. Nah, di sini fa'ilnya sudah nggak ada lagi dibuang. Yang menempati fa'il adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya adalah mudzakkar. Kalau gitu fi'ilnya tidak perlu ada ta ta'nis. Jadi hufidha al-juz'ani. Juz'ani ini naib fa'il. Tanar ala betul fi alif li'annahu musanna. Baik. Hafizatil bintu suratain. Hafizah sama seperti tadi juga hufizah. Hufizah. Kemudian al bintunya dibuang. Al bintu fa'il buang. Kemudian surataini maf'ul bih dijadikan naib fa'il, yaitu naib fa'il hukumnya marfu, maka diganti pakai alif suratani. Hufizat surata. Apakah ta ta'nis perlu dibuang? Enggak perlu dibuang. Kenapa? Karena naib fa'ilnya muannas. Jadi tetap. Tanya, ta ta'nisnya tetap tidak dibuang karena naib fa'ilnya muannas suratani. Jadi suratan naib fa'il marfu tanah alif li annahu musanna. Baik, kemudian yukrimu tullabul mudarrisin. Para siswa atau para mahasiswa menghormati para guru. Baik, menghormati, memuliakan para guru. Sekarang para guru dimuliakan. Nah, diubah yukrimu jadi yukramu. Dhamma awaluhu wa futiha qabla akhir. Kenapa futiha? Karena fi'il mudhari. Yukramu. Kemudian tulabnya fa'ilnya dibuang, enggak disebutkan dalam kalimat. Al-mudarrisina maf'ul bih, dia menempati tempat fa'ilnya. Bagaimana hukumnya? Marfu sama seperti fa'il. Jadi apa? Al-mudarrisaini ya. Afwan, mudarrisaini. Bukan para guru ya, 2 orang guru ya. Mudarrisaini. Saya kira jam muzakkar salim itu. Musanna. Jadi bagaimana? Yukramul mudarrisani. Ditukar ya jadi alif. Karena naib fa'il hukumnya marfu, musanna ketika rafa pakai alif. Jadi yukramul mudarrisani. Al mudarrisani naib fa'il marfu ala tarfi alif li'annahu musanna. Baik, kemudian yukrimut tullabul mudarrisataini. Nah, jadi apa? Tukramu. Kemudian al mudarrisataini jadi al mudarrisatani. Kenapa di sini pakai ta? Di sini enggak pakai ta. Karena fa'ilnya mudzakkar. Di sini naib fa'ilnya muannas, maka pakai ta. Tukramu. Sama seperti kalau seandainya fa'ilnya muannas, tentu pakai ta. Ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya bagian jim. Kalau tadi naib fa'ilnya musannas, sekarang naib fa'ilnya apa? Jamak. Perhatikan. Yukrimu tullabul mudarrisin. Kalimat itu juga biar mudah. Nah, mudarrisin. Jadi yukramu. Jadi yukramu. Tullabnya dibuang. Kemudian mudarrisin maf'ul bih. Dan nasabnya ya. Mengganti posisi fa'il. Hukumnya sama seperti fa'il. Hukumnya marfu. Bagaimana fu? Maka dia pakai waw. Al-mudarrisun. Jadi yukramul mudarrisuna. Para guru dimuliakan. Baik, naib fa'ilnya mudarrisun. Ala tarfi waw. Ini waw ini li'annahu jamak mudzakkar salim. Yukrimu tullabul mudarrisati. Nah, ini fa'il, ini maf'ul bih. Maf'ul bih mansub, tanda nasabnya kasrah li'annahu jamak muannas salim. Nah, kemudian fi'ilnya diubah. Diubah pakai yukrimu jadi yukramu. Yukramu. Kemudian al-mudarrisati jadi al-mudarrisatu. Karena naib fa'ilnya marfu, jadi al-mudarrisatu. Mudarrisatu naib fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya mudhari diawali oleh ta. Jadi tukramul mudarrisatu. Naib fa'ilnya mudarrisat marfu ala tarfi dhammah li'annahu jamak muannas salim. Baik. Istaraitul haqaiba. Saya telah membeli tas.
Nah, sekarang bikin kalimat tas-tas telah dibeli, kan gitu. Atau telah beli tas-tas. Ubah fiil ishtara jadi ustu. Nah, kalau fiilnya diawali oleh hamzah wasal, ini hamzah wasal. Hamzah wasal merupakan tambahan. Kemudian maka didommahkan awalnya dan yang ketiga, dhamma awaluhu wa thalithu. Tapi kalau tak, dhamma awaluhu wa thani. Kalau dia hamzah wasal, dhamma awaluhu wa thalithu. Jadi ustu, bukan usta, ustu. Kemudian sebelum akhir yaitu ya, ini huruf akhirnya huruf akhir fiil ya, bukan ta, ta ini fa'il. Huruf akhirnya ra, jadi kasrakan usturia. Al-haqaiba maf'ul bih diubah menjadi fa'il menjadi al-haqaibu maf'ul. Jadi usturiyatil haqaibu. Mana tunya? Tu ini fa'il dibuang. Usturiyat al-haqaibu. Pakai ta ta'nis. Kenapa ta ta'nis? Karena fa'ilnya muannas. Sama seperti kalau fa'il muannas tentu pakai ta juga ta ta'nis. Demikian juga naib fa'il. Jadi hukum naib fa'il sama seperti hukum fa'il. Namanya pengganti fa'il. Ya, fa'ilnya tidak ada di tempat, maka wakilnya yang menggantikan, dikatakan naib fa'il. Taib, tanda rafa'nya dhamma li'anu jamak taksir. Tusaidul ghaniyatu akhaka. Perhatikan, wanita yang kaya itu membantu saudaramu. Nah, sekarang fi'il tusaid diubah. Majul, jadi yutusa'adu. Al-ghaniyah ini fa'il dibuang. Tinggal akhaka. Akhaka maf'ul bi dijadikan penggantiin fa'il, maka namanya fa'il. Bagaimana hukumnya marfu? Nah, akhaka ini adalah ismi asmil khamsah, dia tanda nasabnya fathah, tanda nasabnya alif, tanda jarnya ya, akhika, tapi ketika rafa tanda rafa'nya waw, berarti apa? Pakai waw. Akhuka. Nah, sekarang akhuka ini mudzakkar tu muannas, mudzakkar. Kalau begitu fi'ilnya kembalikan kepada ya asal. Jadi tidak pakai ta, jadi pakai ya. Yusa'adu akhuka. Sat, Afan, Sat, yang mana, Sat? Ini Belum kusir, Sat, ya? Hah? Tusa hidup Akhuka. Aina, antum Sat? lihat belum? Belum, Sat? Nggak kelihatan di layar. Iya, belum, Sat. Ini La baru ilaha kayaknya, Sat. illallah, anak ngomong dari tadi. Enggak, ini baru Sat, ini baru, Sat. Yang contoh ini, Sat. Nih. Anak ngomong dari tadi nih, dari awal nih. Dari alif lagi. Masa iya, Sat? Iya, kenapa enggak? Iya, Afan, Sat. Tapi mungkin yang peserta mungkin mereka lihat kitab ya. Iya, Sat. Baik. Antum kemana? Kenapa enggak kasih tahu ke nih? Iya, nak, denger aja, Sat. Oh, denger aja. Iya, Sat. Ayo. Tapi emang nggak apa Afan emang PDF-nya nggak ada, Sat? Hah? PDF-nya nggak ada, Sat. Apanya? PDF-nya, Sat. Ini yang saya tampilkan? Ah, itu belum ketampil, Sat, ya? Belum juga? Enggak Oh. kelihatan? Kelihatan enggak? Tidak. Masya Allah. Kenapa ya? Ada apa gangguan ini? Sudah. Sama aja, Ustaz. Kenapa? Sebentar. Sebentar dulu ya. Masih war. Sebentar. Nah, ini kelihatan belum? Masih sama kayak tadi, Ustaz. Belum ya? Belum terlihat ya?
Belum. Belum kelihatan. Bentar ya. Ini antum bisa share Word tapi saya Sekarang udah terlihat? Belum juga? Sudah, Ustaz. Sudah kan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Ya rezeki, ya rezeki. Taib, tadi sebagian buka kitab ya. Taib. Saya sudah jin itu. Alif, ba sudah selesai. Nah, coba ini. Baik. Mungkin sekilas ya, seulang sedikit sekilas dari ini satu. Jadi kataba Muhammadun ar-risalata, sudah. Kataba Muhammadun ini kalimat aktif, sekarang majhul. Muhammad telah menulis surat, sekarang surat telah ditulis. Bagaimana fiilnya diubah? Ini kutiba, Muhammad fa'ilnya dibuang, ar-risalata objeknya menggantikan fa'il, status fa'il apa? Status naib fa'il sama seperti fa'il, hukumnya marfu, maka jadi ar-risalatu. Kemudian kenapa pakai ta ta'nis? Karena naib fa'ilnya muannas. Sama seperti kalau fa'ilnya muannas seperti ini, hafizat al-bintu kan? Ini kan fa'ilnya muannas. Maka pakai ta ta'nis. Pada fi'il madhi, demikian juga naib fa'il kutibat ar-risalatu. Kemudian ini fi'il majhul, apa fi'il mudhari? Yaktubu Muhammad al-qissah. Muhammad sedang menulis cerita. Nah, yaktubu diubah menjadi yuktabu. Dhamma awal wa futi ma qabla akhir. Jadi yuktabu. Kemudian Ahmadnya fa'ilnya dibuang. Jadi yuktabu al-qissata. Al-qissahnya jadi naib fa'il, hukumnya sama seperti fa'il, hukumnya apa? Marfu. Jadi yuktabul qissatu tu. Nah, sekarang kisah ini muannas atau mudzakkar? Dia muannas. Kalau gitu fiilnya harus dikasih tanda. Kasih tanda bahwa naib fa'ilnya muannas itu tak. Jadi tuktabu, bukan yuktabu tapi jadi tuktabu. Itu inti daripada bagian apa? Alif. Nah, sekarang bagian ba, ini naifalnya musanna. Hafizatil bintu juz'ain. Hafizah. Nah, diubah jadi fi'il majhul. Hufizah. Hufizah. Kemudian fa'ilnya bintunya dibuang. Enggak disebutkan dalam kalimat. Hufizah juz'ain. Kalimat juz'ain maf'ul bi. Mansub tanasubnya ya, kena musanna. Inilah yang menempati tempat fa'il. Hukumnya harus sama seperti hukum fa'il itu marfu. Jadi juz'ani pakai alif. Kena musanna tanda rafa'nya alif. Jadi hufizah juz'ani. Kemana tanya Ustaz? Di sini kan hafizat. Nah, dibuang tanya. Kenapa dibuang? Karena juz'ani ini naib fa'il, dia bukan muannas tapi mudzakkar. Maka tidak butuh ta ta'nis. Jadi hufizah juz'ani. Naib fa'il juz'ani marfu' tanda rafa' alif li'annahu musanna. Taib, kemudian apa? Perhatikan hafizatil bintu suratain. Jadi diubah hafizah jadi hufizah. Kemudian surataini maf'ul bi diubah jadi nafa'il setelah fa'ilnya dibuang bintu. Jadi suratain jadi suratani. Nah, hufizat apakah perlu pakai ta ta'nis? Perlu. Nah, kenapa? Karena inna if'alnya muannas sama seperti fa'il di sini apa muannas. Pakai ta ta'nis, demikian juga naib fa'il muannas, maka fiilnya pakai ta ta'nis kena fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi hufizat suratani. Baik.
Demikian juga fi'il mudhari ya. Ambil salah satu ya, yang terakhir ya. Yukrimu tullabul mudarrisataini. Dua orang para guru para siswa menghormati dua orang guru perempuan. Nah, yukrimu ubah jadi yukramu, itu majhulnya. Tullabnya dibuang. Enggak dipakai lagi karena naib fa'il. Apa fa'ilnya dibuang. Lalu mudarrisataini ini maf'ul bi menjadi naib fa'il. Maka tanda rafa'nya alif karena musanna jadi mudarrisatani. Nah, naib fa'ilnya muannas, maka fi'il majhulnya harus ada ta. Kalau fi'il mudhari itu tadi awal. Jadi apa? Tukramu. Tukramu al-mudarrisatani. Baik. Nah, kemudian masuk kepada yang ketiga. Kenapa sih? Ayo. Ada apa? Udah. Ya udah. Iya, iya. Mirwaha. Iya, iya. Baik. Baik. Yukrimu tullabul mudarrisin. Nah, yukrimu ini fi'il ma'lum, memuliakan, at-tullab fa'il, mudarrisin maf'ul bih. Jadi para siswa menghormati para guru. Nah, sekarang para guru dihormati, kan gitu majhulnya. Kali pasifnya. Diubah yukrim jadi yukramu. Yukramu. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir jadi yukramu. Tullabnya dibuang, enggak disebutkan dalam kalimat. Mudarrisinnya sebagai pengganti tullab. Nah, kena mudarrisin ini mansub kena maf'ul bih, sekarang jadi naib fa'il. Naib fa'il hukumnya marfu. Nah, bagaimana tanda rafa'nya? Pakai waw. Kena jamak salim, enggak pakai ya, tapi pakai waw. Jadi al mudarrisun. Jadi yukramul mudarrisuna. Baik, kemudian yukrimut tullabul mudarrisat. Nah, al-mudarrisat sebagai maf'ul bi mansub dan nasabnya kasrah li'annahu jamak salim. Nah, sekarang diubah yukrimu jadi yukramu. Yukramu fa'il tullab dibuang. Al-mudarrisat menjadi naib fa'il. Didammahkan dia karena jamak salim tanda rafa'nya apa? Dhammah. Nah, mudarrisatu. Mudarrisat ini naib fa'ilnya muannas. Kalau gitu fi'ilnya harus pakai tadi awal kena fi'il mudhari. Tadi yukramu jadi tu. Tukramul mudarrisatu. Baik. Kemudian selanjutnya ishtaraitul haqaibah. Saya telah membeli tas, kan gitu. Tas. Nah, sekarang tas telah dibeli. Tas telah dibeli. Diubah fiilnya ishtara. Jadi apa? Usturiya. Ini kalau ini fiilnya diawali oleh hamzah wasal, kaidahnya apa? Dhamma awaluhu wa thalithuhu. Huruf awalnya dan huruf ketiganya didhammahkan. Jadi ustu, bukan usta. Ustu. Kemudian huruf sebelum akhir yaitu ra. Huruf akhir ya, sebelum akhir ra dikasrakan. Kaidah madhi. Jadi usturi. Usturi. Usturiya. Usturiya. Telah dibeli. Nah, sekarang al-haqaib, tu-nya dibuang. Tu-nya dibuang karena fa'il. Haqaibah menjadi naib fa'il jadi haqaibu. Usturia al-haqaibu. Nah, haqaib ini muannas, bukan mudzakkar. Kalau begitu fiilnya kasih ta. Menunjukkan bahwa naib fa'ilnya muannas. Ta apa? Ta ta'nis karena ini fi'il madhi. Jadi usturiyat. Kalau baca wasal usturiyatil haqaibu. Jadi naib fa'ilnya haqaib alam tarafi dhamma li anu jamak taksir. Kemudian tusaidul ghaniyatu akhaka. Wanita yang kaya itu sedang membantu saudara laki-lakimu. Nah, sekarang saudara laki-lakimu sedang dibantu. Bagaimana caranya? Diubah fiilnya. Tusaid jadi tusa'adu. Qabla akhir fathah karena fi'il mudhari. Jadi tusa'adu. Tu-nya enggak perlu diubah lagi dhammahnya. Karena sudah dhammah, tusa'adu. Kemudian al-ghaniyah ini dibuang. Setelah dibuang, maf'ul bihnya akhaka, pengganti daripada fa'il. Namanya naib fa'il. Jadi akhuka, bukan pakai akhaka. Kenapa naib fa'ilnya marfu'? Kalau begitu, maka pakai waw. Kenapa? Ini isim apa nih? Ismun min asma'il khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu. Ya, dhu malin, dhu ardin.
Nah, itu tanda rafa'nya waw. Kaidahnya waw tanda rafa'nya. Makanya pakai waw. Nah, karena akhuka ini apa? Mudzakkar atau muannas? Kalau ini muannas, maka pakai ta. Ini mudzakkar. Kalau itu jangan pakai ta, tapi pakai ya di awal. Yusa'adu akhuka. Yusa'adu akhuka. Akhuka itu naib fa'il, tanda rafa'nya waw li'annahu min asma'il khamsah. Nah, itulah naib fa'il dalam bentuk mufrad, musanna dan jamak. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya apa? Ini yang ini kan maf'ulnya kan isim zahir. Nah, sekarang maf'ulnya isim dhamir, maf'ulnya. Nanti isim dhamir itu yang akan menjadi naib fa'il. Kenapa? Karena naib fa'il itu berasal maf'ul bih di antaranya. Nanti ada selain maf'ul bih itu jar majrur atau sibul jumlah. Nah, nasarahullahu, perhatikan nasarahullah. Allah telah membantunya. Ya, seseorang lah, itu seseorang ya. Nah, nasarahullahu. Mana fa'ilnya? Allah. Mana objeknya? Dhamir. Nah, sekarang dia telah dibantu gitu. Allahnya nggak disebutkan di kalimat. Dia telah dibantu. Atau telah dibantu dia. Nah, sekarang diubah aja fi'ilnya. Nasara jadi nusira. Nusira. Allah dibuang. Lafaz Allah dibuang. Kemudian ini sebagai maf'ul bih, ini dhamir nasab, sekarang diubah menjadi dhamir rafa. Apa dhamir rafa? Huwa, kan gitu. Nah, huwa itu ada di dalam fi'il. Sebagaimana kalau fa'ilnya bentuk dhamir huwa, tentu ada dalam fi'il. Seperti ja'a. Siapa ja'a? Huwa, dia. Demikian juga nusira. Nusira, mana naib fa'ilnya huwa? Ada dalam kata fi'il nusira. Makanya apa? Naib fa'ilnya dhamir mustatir takdir huwa. Baik, yansuruhullahu. Nah, Allah sedang menolong dia, menolongnya. Demikian juga sama seperti ini. Yang penting diubah ini. Yansur yunsaru. Lafaz Allahnya dibuang karena fa'il enggak disebutkan lagi. Sekarang maf'ul bihnya yang mengganti naib fa'il. Mana maf'ul bihnya? Dhamir huwa. Nah, kalau gitu dhamir huwa sebagaimana fa'il. Kalau fa'ilnya dhamir huwa, bagaimana? Tersembunyi atau tidak? Tersembunyi. Ja'a huwa, kan gitu. Fataha, dia telah membuka. Huwa. Demikian juga naib fa'il sama seperti fa'il, dhamirnya mustatir. Yunsaru ay yunsaru huwa. Dhamirun mustatirun takdir huwa. Baik. Nasarahumallahu. Nah, nasarahuma. Nah, apa artinya? Allah telah menolong mereka berdua. Nah, sekarang diubah menjadi majhul. Mereka berdua telah ditolong. Atau telah ditolong mereka berdua. Nah, nas fi'ilnya dulu diubah. Nasara jadi nusira. Kan itu kaidahnya, nusira. Kemudian lafaz Allahnya fa'il dibuang. Tinggallah huma maf'ul bi, objek dijadikan naib fa'il. Naib fa'il hukumnya marfu. Sama seperti fa'il. Huma ini dhamir nasab kena maf'ul bih bersambung dengan fi'il. Sekarang dijadikan dia dhamir apa? Rafa. Nah, apa dhamir rafa'nya? Alif. Sebagaimana fa'il kalau dia huma kan fa'il alif kan? Contoh. Kataba, katabu, kataba, dia telah menulis, kataba, mereka berdua telah menulis. Demikian juga alif. Halo? Nusira. Jadi nusira. Nah itu alif itulah sebagai naib fa'il. Apa artinya? Mereka berdua telah ditolong. Alif ini makna huma. Jadi sama ya. Fi'il majhul ini sama naib fa'ilnya pada fi'il maklum. Iya. Mudah itu. Tinggal tasulakan. Nasara, nasaru. Nusira. Nah, diubah aja fi'il. Nusira, nusiru. Berarti kalau nasara, nasaru. Nasara alif itu sebagai apa? Fa'il. Kan gitu. Nasar waw jamaah sebagai fa'il. Majhul juga sama. Yang penting fi'ilnya ubah. Nusira, nusiru. Nah, sekarang ini. Yansuruhumallah. Berarti kan Allah sedang menolong mereka. Berdua. Nah, sekarang diubah. Yunsaru.
Allah lafzul dibuang. Kemudian dijadikan huma dhamir rafa. Apa dhamir rafanya? Sama alif juga. Alif. Alif ini bimana huma. Jadi yunsarani. Yunsarani. Jadilah dia apa? Fi'il ma'afal khamsa sama seperti fa'il. Ya apa? Fa'il. Yaftahu yaftahani. Kan gitu. Yaftahu yaftahani yaftahuna yaftahani. Alif itu sebagai fa'il. Dari mana tahu fa'il? Karena fi'ilnya yaftahu. Maklum. Kalau ini fi'il majhul. Yunsaru. Kalau gitu apa? Alifnya sebagai naib fa'il. Yunsaru yunsarani. Yunsaruna. Baik. Demikian juga nasarahumullah. Jadi nusiru. Hum dijadikan waw nusiru. Yansuruhumullahu. Jadi yunsaruna. Wawnya dia naib fa'il. Baik. Nasaraha jadi nusirat. Yansuruhallah tunsaru. Nasarahumallahu nusirata. Begitulah selanjutnya. Baik, kalau gitu kita masuk kaidahnya lah ya. Biar apa? Silakan tolong baca kaidah nih. Sampai mana kemarin ini kaidahnya? Belum ya baca ya? Silakan sama baca kaidah ya Rizky. Bismillah. Bismillah. Nam ya Ustaz. Tafadhol. Siapa nih? Silakan Sifwah Afif. Tafadhol ya. Bismillah. Kaidah yang pertama Kak. Ya. Baru malam ini kita baca kaidahnya. Kemarin belum masuk kaidah. Kaidah yang pertama fi'il mabni lil maklum. Ya. Adalah kalimat aktif. Contohnya darasaya derusu, belajar atau mempelajari. Sedangkan fi'il mabni majhul adalah kalimat pasif, yaitu contohnya durisa yudrosu, dipelajari. Ya. Yang kedua, cara membentuk fi'il majhul. Yang pertama fi'il madi diharokat dhammahkan huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Contoh, mana'a menjadi muni'a. Kemudian jika huruf awalnya huruf ta tambahan, maka diharokat dhammahkan huruf pertama dan kedua serta dikasrohkan sebelum huruf akhirnya. Contoh, tasallama menjadi tusul 5. Iya. Dan jika huruf ketiga adalah dan jika huruf ketiganya alif, maka ditukar dengan huruf waw karena sebelumnya dhammah. Contoh, taqaraba menjadi tuku riba. Ini nih, jadi akhirnya apa? Ini huruf ketiga kan alif nih. Jadi diubah jadi waw karena sebelumnya apa? Dhammah. Iya. Jadi tuku riba. Karena kaidahnya apa? Kalau fiil di awal ta tambahan maka dhammahkan awal wa tsani dan huruf keduanya. Di taqa tuku. Otomatis alif tukar dengan waw, enggak mungkin depannya alif. Baik, tuku riba. Betul. Kemudian yang C, jika huruf awalnya huruf hamzah wasal, maka diharokat dhammahkan huruf pertama dan ketiga serta dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contoh, intasara menjadi untusira. Nah ini kan awal dan ketiga kita huruf ta, jadi untusira. Jadi istamala ustumila. Tentu semua akhirnya kasrah, itu kaidah umum. Ya, teruskan. Dan jika huruf sebelum akhir alif dan jika sebelum huruf akhirnya alif, maka ditukar dengan huruf ya dan diharokatkan kasroh sebelumnya. Contohnya ikhtara, ukhtira. Nah, ikhtara, ukhtira. Karena asalnya apa? Ukhtu kan gitu. Ukhtu kan untuk. Ukhtu. Akan tetapi sebelum akhirnya huruf alif nih. Huruf akhir. Huruf alif. Nah ini apa? Bagaimana kaidah? Kalau alif ditukar dengan ya. Setelah tukar dengan ya, maka yang dhammah tadi itu ditukar dengan kasrah. Kenapa? Ya sesuainya kasrah. Jadi ukhtira. Bukan ukhtaira, ukhtira.
apa? Nah, ikhtara memilih, ukhtira dipilih. Terus D. Jika huruf kedua adalah huruf alif, maka ditukar dengan huruf ya dan dikasrokan huruf pertamanya. Pertama, ya contohnya soma menjadi sima. Sima, ba'a, bi'a, qala, qila, khafa, khifa. Iya, ya. Terus. Perhatikan. Dan amati yang dalam Dan tabel. amati yang di dalam tabel. Iya. Ini. Ini ya, ini tabel ya. Ini dia. Perhatikan ini. Iya. Baik. Silakan yang baca fi'il mudhari. Khairan, Ustaz. Ya Rizky. Antum tidur. Kalau antum tidur, saya tidur. Nah, Ustaz, tadi itu anak udah buka Abu Hilal. Fadhal ya, Bapak. Ya. Fi'il mudhari. Iya, fadhal. Iya. Bismillah fi'il mudhari. A diharokati doma huruf awalnya, maka difathahkan sebelum huruf akhirnya. Iya. Contohnya yamna'u diubah yumna'u. Nah, kebetulan B. bentar. Kebetulan huruf akhirnya fathah, maka tidak perlu diubah lagi ya. Yamna'u, yumna'u. Tidak perlu diubah lagi. Terus. B. Jika huruf ketiganya waw atau ya, maka ditukar dengan huruf alif dan diharokati fathah sebelumnya. Contohnya yasumu diubah dengan yusomu diganti alif. Yasir diganti dengan yusir. Iya, betul. Jadi huruf waw diganti alif, demikian ya diganti alif. Yasumu yusamu, yasiru yusaru. Dhammah di awal. Ya, itu dia. Iqtaraba yaqtaribu. Bagaimana majhulnya? Iqtaraba yaqtaribu. Jadi yuqtarabu. Ya. Yuqtarabu. Tasallama yatasallamu, yatasallamu yutasallamu. Istaghfara yastaghfiru, yastaghfiru. Yustaghfaru. Sebelum akhirnya apa? Sebelum akhirnya fa kan? Fa-nya kasrah, yastaghfiru ditukar menjadi apa? Fathah. Yustaghfaru. Itulah fi'il majhul. Fi'il mudhari. Perhatikan amati yang dalam tabel. Perhatikan dan amati yang di dalam tabel. Di dalam tabel ya. Selesai masalah fi'il ya. Ada pertanyaan masalah ini? Ya Ustaz. Boleh tanya Ustaz? Iya. Apa tujuan naibul fa'il diubah menjadi naibul fa'il? Tujuan utama apa fi'il tujuan dimajhulkan diubah ke fi'il majhul yang awalnya itu kan fi'il ma'lum. Iya. Mungkin pasti ada tujuannya. Ya tadi kan sudah saya jelaskan bahwa tujuannya pertama pelakunya tidak disebutkan. Bisa jadi pelaku memang tidak diketahui pelakunya kan. Umpamanya harta saya dicuri kan gitu kan. Ya, pelakunya nggak tahu siapa pelakunya. Nah, antum mengatakan harta saya dicuri tadi malam. Apakah kita mengatakan harta saya mencuri? Kan bukan kan? Nah, bagaimana cara bikin konteks itu? Harta saya dicuri tadi malam, dicuri. Nah, itulah namanya majhul. Fi'il majhul. Nah, pelakunya bisa jadi pelakunya memang kita tidak tahu sama sekali pelakunya, atau mungkin tahu akan tetapi apa? Akan tapi menutupi apa? Itu aib, ditutupi aibnya. Sudahlah nanti saya nasihati dialah kan gitu. Nah, tetap saja terlepas daripada pelakunya tidak diketahui atau memang tidak diketahui, yang jelas konteksnya apa? Pakai di dalam bahasa Indonesianya. Dicuri, dipukul. Nah, sama kan dalam bahasa kita kan diubah mem menjadi di kan gitu. Kan ada kaidahnya kan? Ya, bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif?
di. Nah, me-nya diganti dengan di, kan gitu. Nah, apa tujuannya dijadikan kalimat pasif? Dalam keadaan Indonesia ada nggak ya? Hah? Ada nggak? Tidak diketahui. Nggak ada ya. Tapi dalam kaidah Arab ada. Ya, kaidah Arab. Pertama, karena tidak diketahui pelakunya. Makanya kalau fi'il majhul itu tidak akan pernah ada fa'il dalam kalimat. Nggak ada fa'il. Tapi dalam kaidah bahasa kita terkadang disebutkan pelakunya kan. Harta saya dicuri oleh si Fulan kan gitu kan? Masih disebutkan pelakunya. Tapi pakai di. Kenapa? Bingung bahasa Indonesia saja. Iya. Nah itu dia. Jadi kaidah Arab Bisa itu diketahui failnya. ya, namanya majhul. Arti majhul? Hah? Majhul itu nggak diketahui gitu. Tidak diketahui, baik tidak diketahui yang sebetulnya atau sebetulnya tahu akan tapi ditutupin. Sama saja istilahnya, akhirnya nggak diketahui kan gitu. Namanya majhul. Baik. Ada pertanyaan lagi? Baik. Ya. Baik, kalau tidak ada kita ya Rizky. Antum enak ya, satu kuping mendengar saya, satu kuping mendengar kajian saya. Ustaz. Kenapa, Ustaz? Tapi Anda tetap selalu tetap respon, Ustaz. Enggak, coba responsif, saya. Ustaz. Baguslah. Ustaz. Pertanyaan Ustaz ya. Tafadhol ya, Ikhwah. Karena masalahnya langsung aja ya. Sebentar, masalahnya diubah waktu susah juga masalahnya. Ya. Itu Ustaz. Iya, sebetulnya saya ingin ingin ikut juga kajian itu. Iya, Ustaz. Iya. Baik. Tafadhol ya. Kita masuk kepada apa? Oh iya, Ustaz. Pembahasan naibul fa'il. Ini dia. Kalau tadi mengubah fi'il maklum aktif menjadi pasif, jadi majhul. Nah, sekarang masih ada tugas lagi. Itu naib fa'il. Karena fa'il nggak ada, tentu ada penggantinya. Wakil namanya. Nggak ada ketua ya wakil. Baik. Ustaz, Ustaz ya. Iya, ya. Dari tadi saya tunggu-tunggu sama baca. Tafadhol ya Arifah. Tafadhol ya Tafadholi. Mungkin yang dulu ya. Usul Khatimah, tafadhol. Naibul fa'il Ustaz. Iya. Oh ya, silakan ya Bismillahirrahmanirrahim. Naibul fa'il adalah pengganti fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat. Hukumnya sama dengan bukan fa'il, yaitu A marfu, B jika naib fa'ilnya mu'annaf, maka fi'ilnya memakai tak ta'nis, berharokat sukun di akhir fi'il madhi. Ini apa nih terbalik ya? Apa tadi? Fi'il ya, betul. Ya. Jika naib fa'ilnya karena antara fi'il dengan fa'il hampir sama ya. Baik, betul. Jadi apa hukum naib fa'il? Sama seperti hukum fa'il. Bagaimana hukum fa'il? Fa'il hukumnya marfu, demikian juga naib fa'il marfu. Yang kedua, jika naib fa'ilnya muannas tadi sudah dijelaskan ya, maka fi'ilnya memakai ta ta'nis, berharakat sukun di akhir fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ya, contoh kutibatir risalatu. Ya, sama seperti katabat Fatimatu. Kan pakai ta ta'nis kan, katabat Fatimatu. Fatimah telah menulis, sekarang telah ditulis kutibat ar-risalatu. Ar-risalatunya muannas. Baik. Terus dan memakai huruf ta di awal fi'il mudhari'. Contoh tuktabu risalatu. Iya, tuktabu risalatu. Sebentar Om ya, ini cucu nih. Mullah, tolong ini saat nih dia meminum teh nih. Ngoceh aja dari tadi nih. Sana. Pergi semua mahal. Iya. Udah, semua mahal. Iya. Nah, jadi kalau fi'il mudhari pakai ta di awal, jadi tuktabu ar-risalatu. Terus di antara yang bisa dijadikan naibul fa'il adalah A, maf'ul bih atau objek. Nah, ini yang paling utama dan paling sering
yang menjadi pengganti naib fa'il adalah objek maf'ul bih. Ya. Contoh? Contoh, kataba Ahmadul wajiba. Ya. Menjadi kutibal wajibu. Wajibu. Iya. Terus, itu yang pertama. Yang paling banyak. Terus, yang kedua. B. Jar majrur dan dzaraf jika fa'ilnya fi'il lazim. Fi'il. Jika fi'ilnya fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih atau tidak ada objeknya. Iya. Kan fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih. Kalau fi'il muta'addi itu fi'il yang menasabkan maf'ul bih. Seperti kataba, menulis untuk hari tulis. Kan gitu. Kalau fi'il lazim adalah fi'il yang tidak ada maf'ul bih. Atau fi'ilnya pakai kata bantu. Seperti sa'alaan. Ya, itu digolongkan fi'il lazim. Sekalipun mungkin dari sisi makna ya Indonesia fi'il muta'addi. Sa'alaan, bertanya. Tentu ada yang ditanya. Kan gitu. Tapi karena dia pakai kata bantu apa? Huruf jar, dia tidak langsung kepada objek, maka digolongkan fi'il lazim. Nah, yang seperti ini bisa dijadikan fi'il majhul. Bisa. Jadi yang ada jar majrur itu bisa dijadikan apa? Naib fa'il. Memang lazim umumnya yang umumnya dijadikan fi'il apa? Fi'il majhul itu adalah yang ada objeknya, maf'ul bih. Nah, bagaimana kalau fi'il lazim? Fi'il lazim yang bukan fi'il muta'addi, yang dia tidak menasabkan maf'ul bih secara langsung, itu bisa dengan syarat ada jar majrur atau dzaraf. Itu syaratnya. Berarti apa? Fi'ilnya pakai jar majrur. Apa contohnya? Nih. Iya. Silakan baca. Al-kursiyu jalastu alaihi. Menjadi al-kursiyu jalastu alaihi. Apa artinya? Saya duduk. Kursi itu saya duduk di atasnya. Ya. Kan gitu kalau diterjemahkan secara letterlek ya. Kursi itu saya telah duduk atasnya, kan gitu. Kalau simpelnya Bang, saya telah duduk di atas kursi itu, kan gitu. Maksudnya gitu. Saya telah duduk di atas kursi itu. Nah, sekarang bagaimana? Majhulnya. Nah, al-kursiyu julisa alaihi. Nah, jadi tinggal ta ini fa'ilnya dibuang. Itu ya. Al-kursi julisa alaihi. Julisa alaihi. Mana naib fa'il? Alaihi ini naib fa'ilnya. Apa artinya? Kursi itu telah diduduki. Itu artinya. Kursi itu apa? Telah diduduki. Siapa yang mendudukinya? Nggak disebutkan dalam kalimat. Itulah yang dikatakan majhul, kalimat pasif. Nggak bisa, Bang. Al-kursi julisa. Nggak bisa. Perhatikan. Nggak bisa kalau antun mengatakan apa? Al-kursi julisa tanpa ala. Nggak bisa. Salah. Kenapa nggak Ustaz? Kan bisa aja dhamir naib fa'il dhamir Ustaz takdir huwa kembali kursi, nggak bisa. Kenapa? Karena kata jalasa butuh huruf jar, jalasa ala, kan gitu. Jalasa ala mesti pakai huruf jar dia. Demikian juga kalau jadi majhul maka harus pakai ala. Nah, huruf jar itulah jar majhul itu sebagai naib fa'il. Al kursiyyu julisa alaihi. Terus al-kursiyu jalastu amamahu. Iya. Apa artinya? Kursi itu saya duduk di depannya. Simpelnya apa? Saya duduk depan kursi gitu. Iya, itu simpelnya, iya betul. Saya duduk di depan kursi. Itu simpel bahasanya. Karena uslub Arab itu bermacam-macam. Nah, ini kan jumlah apa ini? Kan jumlah ismiyah kan? Dan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah diawali oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Asalnya apa? Asalnya kalau jumlah fi'liyah jalastu amamal kursi. Ya. Itu asalnya. Jalastu amamal. Karena dibikin jumlah ismiyah berarti apa? Al-kursiyu jalastu amamahu. Jalastu amamal kursi. Itu asalnya. Jalastu amamal. Karena dibikin jumlah ismiyah berarti apa? Al-kursiyu jalastu amamal. 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 Al-kursiyu j
Nah, sekarang coba diubah jadi majhul. Al-kursiyyu julisa amamahu. Nah, tinggal fa'ilnya jadi buang. Fi'ilnya dia majhul. Al-kursi julisa amamahu. Kursi itu telah diduduki di depannya. Artinya telah di depan kursi telah didudukin atau telah didudukin di depan kursi. Jadi depan kursi apa sudah ada orangnya yang menduduki. Itu maksudnya. Baik, itulah kalau dia fi'il lazim apa? Kalau mau dijadikan apa majhul mesti pakai jar majhul atau dzaraf. Jar majhul atau dzaraf. Apa contoh lagi? Contoh lagi, bahastu anil kitab. Halo? Naam, Ustaz. Bentar. Saya tulis. Kelihatan ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Saya bikin kalimat ya. Bahastu. Arti bahastu. Saya mencari ya. Bahastu anil kitabi. Ya. Nah ini ada objek nggak di sini? Ada maf'ul di sini ada nggak? Nggak ada. Maf'ul itu masuk. Karena ini fi'il majhul. Apa fi'il lazim. Dia tidak bisa langsung menasabkan ini. Nggak bisa kita bahastul kitabah. Nggak bisa. Kenapa? Karena fi'il bahasa ini butuh kata bantu. Apa kata bantunya? An. Huruf an. Ya. Kita nggak bisa buat-buat. Ini harus dihafal. Harus dihafal. Dari mana kita tahu? Bisa lihat di kamus. Bisa dilihat apa di kutubul lughah, kitab bahasa. Bisa juga di apa di syair-syair yang dilakukan oleh para pujangga di awal-awal mereka itu termasuk ada kaidah di situ. Iya. Nah, bahasaan nggak bisa bahastul kitabah. Walaupun dari sisi makna seperti itu susunannya. Saya mencari kitab kan gitu kan. Dia tidak bisa menasabkan maf'ul bih. Maka dia harus ada huruf an perantara. Jadi bahatu anil kitab. Nah, sekarang bisa nggak dijadikan majhul ini? Padahal tidak ada objek yang mansub. Bisa. Bisa. Kenapa? Karena ada huruf jar. Jar majhul ini sebagai naib fa'il. Bagaimana ubah aja ini? Jadi fi'il. Bahas tu jadi buhisa. Tunya dibuang fa'il. Buhisa anil kitab. Selesai. Anil kitab sebagai jar majhul sebagai naib fa'il. Buhisa anil kitab. Telah dicari kitab itu. Buhisa anil kitab. Telah dicari kitab itu. Baik. Kita kembali. Nah ini ya. Oh ya, memang di sini di jumlah mufidah ini tidak disebutkan yang apa? Yang sebelum jumlah jar majrur maupun dzaraf ya. Enggak disebutkan. Iya. Baik, mungkin sampai di situ ya. Barangkali kajian kita malam ini. Mungkin ada pertanyaan? 1 2. Ya, 6 tafadhol ya, Ikhwah. Bagi yang ingin bertanya langsung ya. Tafadhol ya, Ikhwah. Ada yang ingin bertanya? Langsung buka mic bisa kok di situ. Bagi yang ingin bertanya, yang mungkin perlu diperjelas atau ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita bergabung dengan Syekh. Baik, wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti kalau ada pertanyaan coba disimpan dulu, nanti pekan depan bisa ditanyakan kembali. Wallahu alam bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Mas'ud dan juga pada teman-teman semua yang telah hadir di Zoom pada kesempatan kali ini. Mengingatkan, insya Allah besok kita akan belajar fikih muyassar sama Ustadz kita, Ustadz Marwan Abdurrahman, dan juga malamnya akan belajar hadis syarah hadis arba'in Syekh Utsaimin bersama Ustadz Agus Darori jam 19.50 sampai selesai. Dan tadi Ustadz Marwan jam 7 sampai jam 8 kira-kira waktu Indonesia Barat. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.